Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-205. Membaca surat Palkat dan menikmati jamuan Sultan. Sudah sepakat antara Gubernur Harting dan Sultan Mangkubumi perihal perjanjian yang akan dipakai, yakni memakai perjanjian antara Sunan Pakubuwono I dan Kumbeni yang disepakati di Semarang. Maka pada hari Senin tanggal 10 bulan Rabiul Akhir tahun B dibacakan Palkat penobatan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan. Para bupati sudah menghadap berjajar-jajar. Juga hadir sebagian bupati dari Surakarta di bawah pimpinan Adipati Pringgoloyo. Para pembesar Kumbeni semua berkumpul. Juga para panglima Barisan Merbung dan Gunung Gamping sudah berada di Giyanti. Pagi itu di bawah tenda, Sang Sultan didampingi Gubernur Nicholas Harting. Mayor Ubrus dan Mayor Istimolor duduk di depan. Kapten Van der Pol, Kapten Dungkel, Kapten Sungrat, Kapten Kulman, Kapten Bel, Letnan Beiman, dan Kapten Seleng juga turut hadir. Petor Bristop berada di depan bersama Oprup Surakarta, Jan Hendrik Johan Abraham. Di alun-alun telah dipenuhi prajurit dengan pakaian warna-warni. Alun-alun layaknya lautan api oleh pakaian mereka yang mencolok. Prajurit bersenjata Surakarta di sebelah selatan menghadap ke utara. Pasukan pesisir di utara menghadap ke selatan. Prajurit Giyanti di depan dan di belakang. Pasukan Adipati Pringgoloyo menjadi bahan tertawaan. Sejumlah 80 prajurit Jogosuro, semua berkepala budak, memakai celana kombor, kain sangklat merah dan baju kain sangklat kuning dengan senjata tombak. Di tengah panas matahari yang menyengat, terlihat keringat mengucur dari kepala pelontos mereka. Para prajurit lain tak henti tertawa. Akuntan Bistam bertugas membaca surat di depan Sang Sultan dengan berdiri. Di depannya duduk para adipati. Di tengah-tengah pembacaan dipegang tangannya, disuruh untuk menyingkat saja. Kepanjangan kalau dibaca urut semua. Juga kalau harus diceritakan riwayat Pangeran Mangkubumi ketika memulai perang. Singkatnya, selama 14 tahun melakukan peperangan, telah jatuh korban di pihak Kumbeni sejumlah 1.680 Kumbeni kulit putih dan 2.117 Kumbeni Islam. Sekarang Pangeran Mangkubumi sudah berada di bawah arahan Kumbeni, juga para pasukan seluruhnya. Pangeran Mangkubumi sekarang sudah bersatu dengan Belanda, sudah menjadi darah daging, sudah menjadi sumsum dan tulang, dan sekarang sudah diangkat oleh Tuan Gubernur Jenderal dan segenap Dewan Hindia sebagai Raja Mataram dengan gelar Kanjeng Sultan Pakubuwono Ingalogo Senopati Abdurrahman Saidin Panotogomo Aluhung, dengan tetap memakai perjanjian dengan Kumbeni sebagaimana perjanjian sang kakek Sunan Pakubuwono I. Sudah selesai pembacaan surat. Tembakan kehormatan berbunyi dari senapan dan meriam di alun-alun. 17 meriam dibunyikan berkali-kali menandai penobatan Sultan Mataram. Suara gamelan bergema bersahutan. Gubernur Harting berdiri dan menyalami Sultan. Kemudian giliran para opsir memberi selamat. Yang pertama Mayor Ubrus, disusul Mayor Istimolor, lalu para kapten. Gubernur Harting berkata, "Bapak Adipati Semarang dan Adipati Pringgoloyo, ayo gantian mengucapkan selamat." Adipati Semarang maju diikuti Adipati Pringgoloyo. Lalu para temenggung dari Mataram dan pesisir. Para mantri dari wilayah barat menyusul. Dari Banjar, Panjer, Ngayah, Roma, Daya Luhur, dan Pasir. Penobatan di Giyanti ditandai dengan sengkalan tahun Mur Sariro Huyak Bumi, atau melambangkan tahun 1680 Jawa bertepatan dengan 1755 Masehi. Gubernur Harting berbisik kepada Sultan,
Apakah Tuan sudah menerima pengajuan patih dari Gubernur Jenderal? Yang Jenderal menunjuk Bupati Banyumas sebagai patih. Orang yang tepat, karena beliau teliti dan berbudi halus. Sultan menjawab, aku sudah cocok dengan saudara iparku itu. Sekarang ayo kita nikmati jamuan. Sultan beranjak ke pendopo. Tempatnya sudah dipersiapkan. Sultan duduk di kursi. Di kirinya duduk Gubernur Harting. Para bupati dipanggil menghadap. Dari dalam keluar jamuan berbentuk tumpeng yang jumlahnya ribuan. Juga dari masing-masing adipati mengirimkan tumpeng ke balai pertemuan. Untuk pasukan Surakarta masing-masing dikirim 100 tumpeng setiap bupati. Ada 9 bupati yang hadir sehingga jumlahnya 900 tumpeng. Jamuan terus mengalir dan berlebih sehingga tak ada yang tidak kebagian. Sultan berdiri dan naik panggung untuk melihat yang sedang makan. Tampak Sultan sangat bersukacita. Seharian mereka menikmati hidangan. Setelah selesai jamuan, para bupati saling berbincang. Adipati Pringgoloyo bertanya kepada para bupati bawahannya. Siapa yang akan saya suruh melapor ke Surakarta? Dan siapa yang akan menemui Johan Abraham untuk meminta salinan palekat? Arung Binang berkata, Kanda Wirodikto yang pulang ke Surakarta. Saya yang akan menemui Oprub. Mendengus Ki Wirodikto. Si Pagelen ini curang. Selama hidup hanya mengakali. Tidak berhenti watak liciknya. Sekarang menjebloskan saya. Dia pilih yang enak ke loji, yang hanya selangkah. Saya dikirim ke tempat jauh. Tertawa para bupati. Ki Mangkuyudo menyambung. Benar Dinda Arung Binang. Kalau dia yang akan ke loji karena dia sudah diterima oleh gubernur. Dulu bersamaku dipanggil ke Semarang ketika mendekati pembagian negara. Sekarang sekalian mencari berita kalau ada yang masih perlu diketahui. Arung Binang berkacak pinggang. Nah, itu ada yang ikut-ikutan menipu. Tertawa lagi para bupati. Sudah diberi pesan-pesan Arung Binang sebelum bertemu Oprub. Sesampai di loji, Arung Binang bersalaman dengan Oprub lalu berkata, Tuan, Ki Lurah Adipati Pringgoloyo mengirim banyak salam. Dan lagi saya disuruh meminjam palekat untuk disalin. Jan Hendrik Johan Abraham berkata, benar, Raden Adipati lebih baik menyalin. Dan engkau katakan kepada saudara Raden Adipati, besok saya minta Wedono I untuk menyertai saya pulang ke Surakarta. Kyai Arung Binang menjawab, baik Tuan, tadi sudah ditunjuk Kanda Tumenggung Wirodikto yang akan berangkat. Apakah besok atau sekarang harus menghadap? Jan Hendrik berkata, besok pagi pukul 6 berangkat. Ki Arung Binang berbisik, perjalanan Anda itu rahasia atau boleh diketahui? Jan Hendrik tertawa, ini bukan perjalanan rahasia. Saran Nicholas Harting, kelak kalau bertemu dengan Paman Paduka di Giyanti, Sang Raja Surakarta hendaknya memberi satu keris. Tugas saya hanya mengatakan itu kepada Sang Raja Surakarta. Tumenggung Arung Binang berterima kasih. Tuan, saya minta satu opsir supaya menunggu selama surat ini disalin. Kalau sudah selesai, biar dia yang membawa kembali. Oprub menurut saja, lalu memanggil seorang opsir untuk mengawal Arung Binang. Ki Tumenggung segera pulang ke pondokan menjumpai para bupati yang masih lengkap berkumpul. Melihat kembalinya Arung Binang disertai seorang Belanda, mereka kaget. Arung Binang berkata kepada Adipati Pringgoloyo, Saudara Paduka mengizinkan surat ini disalin. Kendi Wiring segera dipanggil untuk menyalin surat sampai selesai. Ki Tumenggung Wirodikto bertanya kepada Arung Binang, Belanda satu itu mengapa mengikutimu? Tumenggung Arung Binang menjawab, saya minta satu opsir agar kalau sudah selesai tak perlu saya ke sana mengembalikan. Si opsir itu saja yang membawa. Tumenggung Wirodikto mendengus. Sekali lagi aku menyaksikan. Selama ini aku selalu melihatmu mengakali Belanda. Hei opsir, kamu pulanglah saja. Kamu diakali Arung Binang.
Lazimnya orang meminjam kalau selesai ya mengembalikan. Ini Arung Binang memerintah yang dipinjami. Itu juga si Belanda diakali menurut saja. Tertawa para bupati dan para pasukan. Tumenggung Wiradikto lalu menceritakan yang terjadi di Paglen dulu. Ketika di Paglen dulu, mana ada Belanda diajari perang. Si Belanda menurut saja. Kalau melihat Arung Binang yang dilihat seperti Nabi Daud, tidak terlihat si Arung Binang. Tertawa lagi para bupati. Semakin keras terbahak-bahak sampai terpinggal-pinggal. Adipati Pringgoloyo bertanya, apa seperti itu ulah si Arung Binang? Wiradikto menjawab, jangan sangsi Ki Lurah, karena saya melihat sendiri. Ketika perang di Jenar, ibaratnya Kapten Bagrak dituntun seperti sapi. Tak punya takut orang ini. Kemarin dilirik 4 kali oleh yang bersikukuh menjadi sultan. Dulu ketika perang di Paglen, tiap pagi dan petang terus dibohongi. Kok menurut saja. Telah berbohong 2, 3, 4 kali kok tidak dimarahi. Kalau saya seperti itu sudah takut bertemu. Takut kalau sampai dibogem. Sultan dulu itu menyerang Pekalongan karena ulah Arung Binang. Kok tidak pernah menemui sial si Arung Binang. Kemarin saja Nicholas Harting hampir dimakan hidup-hidup. Tetapi melawan Arung Binang jadi seperti bayi. Yang mendengar semua geleng-geleng kepala. Berkata Arung Binang, Kak Tumenggung, besok pagi jangan terlambat. Pukul 6, Jan Hendrik berangkat. Adipati Pringgoloyo berkata, hei Arung Binang, Tuan Oprup apakah pulang sendiri? Arung Binang berkata, pulangnya karena diutus Tuan Gubernur untuk menghadap Sang Raja. Memberitahu agar kelak menyerahkan 1 keris kepada Sang Paman. Tumenggung Mangkuyuda berkata, nah, bagaimana kawan-kawan? Arung Binang ini pintar mencari berita. Kalau teman Tumenggung lain sampai mampus, mustahil dapat berita. Para Tumenggung kembali tertawa terbahak-bahak.